Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan BIPS 2. Perkenalkan, nama saya Ideal Hadi. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Kroy, Kabupaten Mesir Barat, Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BIPS 2 di LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 240311700520. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melakukan praktik mengajar dengan materi pokok menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian kinerja. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Grup, lancar pun grup. Grup. Silakan, silakan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berdoa. Silakan berkelas. Rekan-rekan, sebelum selanjutnya saya berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selanjutnya kita akan berharusan ya, silakan doakan Al-Qurannya semua. Nanti kita akan membaca surat An-Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas.
minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, sudah mengaji. Selanjutnya semoga cinta kita pada tanah air. Silakan nyanyikan lagu saudara. Silakan kepada anda. Adelia Nur Padilla, Ahmad Payah Ayas, Dea Talia, Hadir Pak. Diona Florencia, Hafiza Anis, Izzati Patona. Jadi alhamdulillah pada hari ini kalian hadir semua ya. Jadi pesan Bapak buat kalian semua, mari kita membiasakan hidup sehat dengan senantiasa memakan makanan yang bergizi ya. Jadi anak-anak semua, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Jadi masih ingat nggak materi kita minggu kemarin? Masih. Ya. Apa materi kita minggu kemarin? Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Ya. Jadi sekarang Bapak tanya, apa itu malaikat? Ya, silakan. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya atau nur. Ya, tangan ya. Pertanyaan yang kedua, coba sebutkan nama-nama malaikat. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan Malaikat. Jadi cakupan materi kita hari ini adalah tentang menghindari riba dan melaksanakan apa itu nanti yang akan kita bahas pada hari ini ya. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama nanti peserta didik dapat menjelaskan pengertian riba dan tabayun ya. Yang kedua nanti pendidik dapat menumbuhkan sikap tabayun dalam hidup sehari-hari. Jadi itu 2 poin tujuan pelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak semua kita juga mempunyai kesepakatan kelas ya. Nah, sebagaimana kalian lihat di depan, yang pertama menjaga disiplin dan kehadiran, terus berperilaku positif dan menghormati orang lain, terus mengikuti pembelajaran dengan serius. Jadi kita mempunyai kesepakatan kelas. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Jadi nanti kalian laksanakan sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi anak-anak semua, kegiatan kita pada hari ini adalah nanti Bapak akan memutar video pembelajaran ya. Kalian menonton, setelah itu Bapak akan menjelaskan sedikit tentang hibah dan tabayun. Setelah itu nanti Bapak akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 kelompok ya. 3 orang, 4 orang kelompok ya. Terus kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang materi kita hari ini. Terus kalian akan mempresentasikan di depan hasil diskusi kalian. Setelah itu akan ada refleksi tentang materi kita hari ini, dan nanti akan terakhir Bapak akan memberikan LKPD. Ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang pelajaran pada hari ini. Kita memulai pelajaran kita. Kita akan melakukan permainan dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Semoga kita bersemangat ya. Jadi anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membagikan asesmen penilaian awal ya. Ini untuk Bapak melihat kesiapan kalian dalam mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan. Inilah jawaban yang paling benar ya. Bapak kasih waktu 5 menit.
untuk mengerjakannya. Apakah sudah selesai, Nak? Sudah ya? Kalau selesai, silakan dikumpulkan. Sekarang Bapak mau tanya, apakah kalian tahu tentang hibah? Ya, silakan. Jadi hibah itu adalah bersikap membicarakan orang lain. Ya, betul ya. Selanjutnya, Bapak akan bertanya lagi, apakah kalian pernah mendengar istilah tabayun? Ya, siapa yang tahu? Ya, silakan. Nak. Tabayun adalah proses untuk membenarkan informasi sebelum membagikannya. Oke, tepuk tangan ya. Karena Bapak akan memutar video pembelajaran kita ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, manusia memiliki kecenderungan bercerita banyak kepada orang lain. Pembicaraan yang paling sering dan asyik dalam obrolan adalah bercerita tentang orang lain. Kebiasaan ini disebut ghibah dan termasuk dosa. Meski termasuk perbuatan dosa, mengapa ghibah sulit ditinggalkan? Apakah ghibah apa saja yang termasuk ghibah? Ghibah berasal dari kata gaib, yaitu tidak hadir. Dalam antrian, ghibah adalah membicarakan orang yang tidak hadir, yang mana jika orang tersebut mengetahuinya, orang mungkin menganggap ghibah termasuk perbuatan dosa yang remeh, sehingga sangat sulit dihindarkan. Apalagi menganggap bahwa jika apa yang kamu katakan itu ada pada saudaramu, berarti kamu telah ghibah. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada pada saudaramu, berarti itu adalah fitnah. Hadis riwayat Muslim. Ghibah ini bisa beragam bentuk dan jenisnya. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin menjelaskan, ghibah bisa berupa perkataan tentang fisik hingga meremehkannya. Karena hal tersebut membuat seseorang tetap asyik melakukan. Ya, jadi tadi kita sudah menonton video pembelajaran tentang ghibah. Sekarang Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ghibah ya. Ghibah di sini adalah perbuatan buruk yang melibatkan pembicaraan tentang seseorang di belakangnya, terutama yang menyangkut aib atau kekurangannya. Ghibah itu ya, kita membicarakan di belakang orang tersebut ya. Jadi orang itu tidak tahu apa yang kita obrolkan. Kadang-kadang keburukan orang itu kita obrolkan, nanti akan membuat perpecahan ya. Ketika itu berita ataupun yang kita sampaikan itu salah, maka akan menjadi fitnah ya. Terus pengertian tabayun adalah proses klarifikasi atau konfirmasi untuk memastikan kebenaran suatu informasi dalam sebelum menyebarkan. Yang saya harus mempunyai melaksanakan tabayun ya. Itu apa? Untuk mengurangi fitnah dalam kehidupan sehari-hari. Karena informasi itu belum pasti benar atau salah. Makanya kita perlu konfirmasi ya. Kebenaran berita itu. Bahaya ghibah dan manfaat tabayun. Bahaya ghibah ditunjukkan sebagai bayangan gelap yang mencekik, merusak reputasi seseorang, menghancurkan hati dan mengundang murka Allah. Itu kan? Itu bahayanya ghibah. Terus manfaat tabayun. Ya. Ini manfaat tabayun ini adalah sebagai cahaya terang yang menerangi jalan, melindungi diri dari menyebarkan berita bohong, memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan. Jadi manfaatnya tabayun itu luar biasa ya, bisa memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan kita pada orang lain. Jadi itu perlu ya. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok, memiliki 4 kelompok ya. Jadi nama-namanya untuk anggota kelompoknya. Kelompok 1, Abelia Nurpadila, Agung Asep Pratama, Fiona Florencia dan Amiza Anis. Kelompok 2, Ahmad Payat Ayas, Izati Patona dan Izatul Karimah. Sekarang silakan kalian kumpul dengan kelompok masing-masing. Apakah sudah kumpul dengan kelompok masing-masing? Sudah. Ini Bapak mempunyai panduan diskusinya ya. Jadi nanti kelompok 1 akan mengerjakan apa akibat dari ghibah dalam kehidupan sehari-hari.
Terus kelompok 2 nanti akan membahas tentang bagaimana cara melaksanakan tabayun dengan benar. Kelompok 3, apa peran tabayun dalam mencegah fitnah, dan kelompok 4 nanti akan membahas tentang mengapa penting untuk menghindari riba dan apa konsekuensinya jika kita tetap melakukannya. Ini nanti kalian kerjakan sesuai dengan tugasnya ya. Silakan semua anggota itu aktif cari informasi sebanyak-banyaknya, baik dari LKS ataupun dari internet. Jadi nanti Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Silakan kalian kerjakan. Nanti Bapak akan keliling menilai kalian diskusi. Apakah ada yang bisa Bapak bantu? Ini kan penjelasan tentang langkah-langkah nanti akan aja apa langkahnya masuk di situ. Makasih ya Bapak. Boleh ya. Penting nanti kalian bisa menjelaskan di depan ya, poinnya aja, gambarnya secara umumnya di depan kalian jelaskan. Oke ya, sudah jelas ya. Oke, saya ambilkan ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Jadi silakan nanti dimulai dari kelompok 1, ada yang menjadi moderator dan seterusnya ya, yang menjawab. Pokoknya diusahakan aktif semua. Silakan kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan materi yang berjudul Ghibah dan Tabayun. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fiona Florencia S sebagai moderator dan rekan saya. Nama saya Bella Fadila sebagai pemateri 1. Dan saya Fida Anis sebagai pemateri 2. Dan selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya bernama Abel. Yang pertama, pengertian ghibah. Ghibah dalam bahasa Arab berarti membicarakan seseorang
seseorang di belakangnya dengan menyebutkan keburukannya atau aib seseorang. Kemudian yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu apa akibat dari ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari ghibah dalam kehidupan sehari-hari yang pertama bisa merusak hubungan sosial, baik itu di antara teman, keluarga, ataupun tetangga juga. Yang kedua, menyebarkan fitnah. Ghibah seringkali berujung pada fitnah, yaitu menyebarkan informasi yang tidak benar. Juga bisa mengganggu ketentraman hati, sehingga membuat hati kita tidak tenang dan cemas. Yang keempat, bisa mengurangi kepercayaan diri orang yang dibicarakan. Kelima, dosa dan pahala yang akan hilang. Keenam, menyebarkan energi negatif dan kebencian. Tujuh, menjauhkan dari kebaikan. Dan yang terakhir, menghalangi penerimaan doa. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya? Saya. Baik, kita silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kadayas dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa pengertian ghibah dan berikan contoh ghibah? Oke, sebelumnya terima kasih. Yang saya ingin menjawab yaitu pengertian ghibah dan contoh ghibah ya. Ghibah adalah bahasa Arab, berarti kita membicarakan seseorang di belakangnya dengan menyebutkan kekurangan, keburukan, atau aib yang dia miliki. Seandainya orang tersebut mendengar perbicaraan kita, ia akan merasa terhina dan terganggu. Jadi, dalam konteks ini, ghibah merupakan perbuatan, kritikan, perkataan, kritikan, atau gosip yang tidak berdasarkan kebenaran yang jelas. Adapun contoh ghibah yang pertama, membicarakan rumor atau cerita tentang keburukan seseorang tanpa memastikan kebenarannya, dan membicarakan kekurangan fisik atau sikap buruk seseorang yang tidak ada manfaatnya. Baik, apakah sudah jelas? Sudah. Betul ya? Kasih tepuk tangan ya buat moderator. Baik, kami akan tutup presentasi dari kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Selanjutnya silakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurhayat Ayas sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Yudi Fatona sebagai pemateri 1. Saya Izatul Karimah sebagai pemateri 2. Saya Salwana Fikria sebagai pemateri 3. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah pengertian tabayun. Jadi apa sih itu tabayun? Tabayun adalah tindakan mencari kebenaran atau klarifikasi dengan menanyakan langsung kepada orang yang terlibat atau orang yang dibicarakan. Selain kita dapat menanyakan langsung kepada orangnya, kita juga dapat mencari kebenaran tersebut dari sumber yang terpercaya untuk memastikan apakah informasi yang kita dengar itu benar atau tidak. Selanjutnya ada cara melaksanakan tabayun dengan benar. Yang pertama ada menyebarkan dengan bijak. Alih-alih langsung menyebarkannya, kita itu harus mendengarkannya terlebih dahulu, jangan terburu-buru membuat penilaian. Selanjutnya ada mencari sumber yang tepat. Setelah bertabayun, kita bisa mencari kebenarannya langsung dengan mendatangi si orang yang menjadi topik pembicaraannya. Yang ketiga ada bertanya dengan sopan dan terhormat. Jangan langsung menuduh atau menyalahkan, karena tujuanmu adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk memudahkan seseorang. Yang keempat ada menggunakan kriteria yang jelas. Pastikan sebelum memeriksa kebenaran informasi dengan menggunakan kriteria yang jelas dan objektif. Jangan mudah terpengaruh dengan kabar yang datang tanpa dasar yang jelas atau menyebarkan gosip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salwa. Saya akan melanjutkan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan dan privasi. Jika kita melakukan tabayun dalam konteks pribadi atau sensitif, pastikan kita dapat menjaga kerahasiaan informasi yang kita peroleh. Yang ketujuh, menghindari fitnah setelah tabayun. Yang kedelapan, berbagi informasi dengan tanggung jawab.
Setelah melakukan tabayun dan mendapatkan kebenaran, kita bisa berbagi informasi yang benar dengan orang lain. Yang kesembilan, menghindari fitnah dan perpecahan. Jadikan tujuan utama dari tabayun adalah untuk mencegah fitnah dan perpecahan. Jangan sampai klarifikasi yang kamu lakukan dapat memperburuk keadaan atau menciptakan masalah baru. Dan yang terakhir adalah berdoa dan memohon petunjuk. Dalam proses tabayun penting. Baiklah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, perkenalkan nama saya Noviana, saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya, apa dampak negatif jika kita tidak melaksanakan tabayun? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dampak negatif dari kalau kita tidak melakukan tabayun yaitu penyebaran fitnah, kerusakan pada hubungan sosial, lalu konflik yang terjadi dan kerugian untuk orang yang dibicarakan. Secara keseluruhannya, jika kita tidak melakukan tabayun, kita dapat menyebabkan ketidakadilan, konflik, dan tabayun juga kita dapat mendatangkan akibat negatif pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Betul ya? Oke, tepuk tangan ya. Baiklah, saya akhiri presentasi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abdul saya buat kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ghibah dan tabayun. Sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natalia. Perkenalkan, nama saya Noviana sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Madina Olianova sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki sebagai pemateri 3. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Noviana. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian tabayun. Apa itu tabayun? Tabayun adalah tindakan mencari kebenaran atau klarifikasi informasi kepada sumber yang tepat untuk memastikan apakah informasi yang kita dapat tersebut benar atau tidak. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya, Madina. Jadi, pertanyaan kedua yaitu adalah apa peran tabayun dalam mencegah fitnah. Yang pertama itu ada menyaring informasi yang tidak jelas. Kedua, mencegah kesalahpahaman dan salah tafsir. Tiga, menghindari perpecahan antara individu atau kelompok. Menjaga nama baik dan martabat orang lain. Seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nomor 5. Selanjutnya nomor 5, mencegah penyebaran gosip. 6, membentuk kebiasaan berbicara yang bijaksana. 7, mengurangi dampak negatif dari informasi palsu. 8, meningkatkan kesadaran akan akibat fitnah. 9, menjaga keharmonisan dalam komunitas. Baiklah, materi sudah dijelaskan. Adakah yang ingin bertanya? Kenalkan, nama saya Rasulullah Kaswani dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan satu contoh kita melakukan tabayun. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafiq Rafiq Gasani. Sebutkan satu contoh kita melakukan tabayun. Misalnya kita mendengar rumor bahwa ada teman sekelas nyontek saat ujian. Sebagai langkah tabayun, sebaiknya kita tidak langsung menyebar atau mempercayai kabar tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya buat kelompok 3 ya. Selanjutnya kelompok terakhir ya, kelompok 4, silakan maju ke depan kasihkan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi ghibah dan tabayun. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Sakina sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rasulullah Kaswani sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Ikuyan dari Praima sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Suatana Sana sebagai pemateri 3. Penjelasan materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Nomor 1, apa itu pengertian ghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan atau aib seseorang di belakangnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam Islam, ini dianggap sebagai dosa besar karena dapat merusak hubungan antar sesama umat dan menimbulkan fitnah. 2. Mengapa penting menghindari ghibah? Yang pertama, menjaga kehormatan orang lain. Kedua, menghindari kerusakan hubungan sosial. Dan yang ketiga, dosa di sisi Allah karena dalam Al-Quran Allah memperingatkan tentang bahayanya ghibah. Berikutnya, apa konsekuensi dari ghibah? 1. Dosa dan pembalasan di akhirat. 2. Kehilangan kepercayaan dan persahabatan. 3. Kerugian emosional bagi diri sendiri. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Baik, izinkan bertanya. Perkenalkan, nama saya Belma Valencias dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, sebutkan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ghibah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ghibah yaitu Surah Al-Hujarat ayat 49. Yang isinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijikkan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Demikian presentasi kami akhiri. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya buat kelompok menambah semangat ya. Kita semangat dulu ya. Silakan berdiri semua. Ya, ini ya, ngantuk. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dum dum dum, dan ding ding ding, dum dum dum. Semangat. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan merefleksi pemahaman kalian tentang diskusi tadi ya. Pak akan bertanya kepada kalian apa yang kalian tahu tentang ghibah dan tabayun. Ada yang tahu? Ya, silakan. Hari ini saya telah belajar bahwa ghibah atau menggunjing ada perbuatan yang sangat dilarang karena akan merusak hubungan antar sesama. Coba ada yang lain yang masih bisa? Ini ya, coba silakan. Dan menyebarkan keburukan tanpa alasan jelas. Hari ini saya telah pelajari pentingnya tabayun untuk mencari klarifikasi atau kebenaran sebelum menyebarkan informasi. Oke, betul ya, tepuk tangan ya. Selanjutnya Bapak bertanya lagi, bagaimana kalian bisa menerapkan sikap tabayun dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Ya, silakan. Saya bisa menerapkan tabayun dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu memastikan kebenaran informasi atau kabar yang saya dapatkan dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang berkaitan tentang informasi tersebut sebelum saya menyebarkan. Oke, betul ya. Bapak akan membagikan LKPD ini untuk melihat pemahaman kalian tentang pelajaran kita pada hari ini. Nanti kerjakan ya masing-masing, dilihat jawaban yang paling benar. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya.
semua? Sudah. Silakan. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Baik, Pak. Ya, silakan, Novi. Ya, silakan. Saya simpulkan bahwa menghindari gibah dan melaksanakan tabayun adalah langkah penting dalam menjaga keharmonisan hubungan dan moralitas. Gibah ini dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan, terus mencemarkan nama baik dan dapat menyebabkan dosa. Sementara tabayun dapat memberikan kita ruang untuk mencari informasi dengan jelas kepada sumber yang tepat agar tidak terjadi fitnah. Dengan menerapkan sikap tabayun dapat menjaga hubungan antara keluarga, kerabat maupun masyarakat agar tidak terjadi perpecahan akibat dari gibah tadi. Oke, tepuk tangan ya buat. Terima kasih ya. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita berakhir, jadi materi kita minggu depan tentang rukhsah ya, atau keringanan dalam beribadah. Jadi anak-anak semua, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Jadi pesan Bapak kepada kalian ya, dengan kita mempelajari gibah dan tabayun ini, kalian bisa itu bisa menerapkan sikap tabayun dalam kehidupan sehari-hari ya, di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi selanjutnya marilah kita ya mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Ya, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi